Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya sendiri berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Nama Sriwijaya sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, Sri yang berarti cahaya dan nama Wijaya yang berarti kejayaan. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi sebagai sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah di jalur perdagangan ini guna membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang berupa rempah-rempah saja, awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya juga terjadi pula sebuah pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Arab, dan China yang membawa dampak terhadap budaya di Pulau Sumatera sampai sekarang ini. Sahabat pasti bertanya bagaimana awal berdirinya kerajaan Sriwijaya dan siapa pendiri kerajaan Sriwijaya. Sebelum kita menjawabnya, alangkah baiknya sahabat tekan like dan subscribe dulu. Jika sudah, mari kita jawab. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Ising yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang Srijanayasa atau biasa disebut dengan nama Srijayanasa, merupakan seorang raja pertama di kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Bangka. Meski begitu, kisah pendirian dari kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu hal yang terkadang cukup sulit untuk dipecahkan oleh para peneliti. Karena pada sumber-sumber yang telah ditemukan atau dijumpainya tersebut tidak terdapat sebuah struktur genealogis yang tersusun secara rapi antar raja-raja di kerajaan Sriwijaya. Di dalam prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang merupakan raja di kerajaan Sriwijaya. Lalu, di dalam prasasti lainnya yaitu prasasti Talangtul pada tahun 684 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang diperjelas kembali menjadi nama Dapunta Hyang Srijanayasa. Kedua prasasti ini dijadikan sebagai sebuah penjelasan tertua mengenai sosok dari Dapunta Hyang Srijanayasa, dianggap sebagai seorang pemimpin atau raja di kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit ini pun menceritakan mengenai kisah dari seorang bernama Dapunta Hyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan dengan membawa sebanyak 20.000 tentara yang berasal dari Minangkabau menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Dalam perjalanannya itu, dirinya berhasil untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di kerajaan Sriwijaya sehingga menjadi makmur. Sementara itu, berdasarkan prasasti kota ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Isi dalam prasasti tersebut menceritakan mengenai kisah dari kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan telah berhasil dalam menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, dan juga Belitung. Bahkan hingga ke wilayah Lampung. Bukti itu juga menyebutkan bahwa Srijayanasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militernya guna melakukan serangan terhadap wilayah Jawa yang dianggapnya sebagai wilayah yang tidak mau berbakti terhadap Maharaja Sriwijaya. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang hampir mendekati dengan runtuhnya sebuah kerajaan yang ada di Jawa Barat bernama Kerajaan Tarumanegara dan kerajaan yang ada di Jawa Tengah bernama Kerajaan Kalingga atau Holling. Serangan itu dapat saja terjadi dikarenakan oleh adanya serangan atau perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Dapunta Hyang Srijayanasa atau biasa disebut Srijayanasa. Nama Dapunta Hyang Srijayanasa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Ising dan catatan dari dua prasasti yakni prasasti Talangtul dan prasasti Kedukan Bukit.
Pada catatan isi dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang Srijayanasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Sidayatra memakai sebuah perahu. Dapunta Hyang Srijayanasa memimpin ribuan prajurit dan armada untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Sejumlah catatan lain pun menyebutkan bahwa Dapunta Hyang juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Berikut ini merupakan nama raja-raja di kerajaan Sriwijaya yang telah disepakati oleh sejumlah para ahli sesudah masa kekuasaan dari Dapunta Hyang Srijayanasa. Di antaranya yaitu Sri Indrawarman, Raja Daranindra, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayaditya Warman, Sri Culamani Warman atau Cudamani Warman, Sri Marawijaya Tunggawarman, Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Itulah jawaban dari pertanyaan sahabat di atas, tapi pasti sahabat masih bertanya, kapan masa kejayaan kerajaan Sriwijaya? Dan mengapa kerajaan Sriwijaya runtuh? Kita akan menjawab pertanyaan sahabat sejarah di video selanjutnya. Maka sahabat wajib tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar bisa tahu video terbaru Roda Sejarah Channel.